Di malam tahun baru, tepatnya di area School Rock perbukitan di wilayah Pacific Palisades, dilaporkan telah terjadi kebakaran kecil yang diduga berasal dari percikan kembang api. Kobaran api yang masih kecil bisa ditangani dengan cepat oleh pihak berwenang. 6 hari berselang, diduga kuat, titik api mulai muncul di area bekas kebakaran sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian warga lokal yang tinggal di sekitar wilayah lokasi awal kebakaran. There was a small fire right behind this dead end on January 1st at midnight. I was like, that was fireworks. And that was 7 days before January 7th. Mulanya, titik api muncul dan membakar wilayah jalur pendakian Bukit School Rock. Akibat angin yang sangat kencang, kobaran api meningkat dan mulai menyebar ke lereng bukit yang curam. Hingga akhirnya tak mampu lagi dibendung dan menciptakan kobaran api besar yang mulai merasuk ke wilayah pemukiman Pacific Palisades. Angin kencang, cuaca yang sangat kering, hingga bahan-bahan infrastruktur yang tidak resisten dengan api membuat kebakaran yang awalnya hanya terjadi di Pacific Palisades secara perlahan menyebar ke wilayah-wilayah tetangganya. Wilayah sepanjang Pacific Palisades, Eaton, Santa Clarita, hingga wilayah yang baru-baru ini terdampak, Ventura County, telah menjadi wilayah yang diamuk habis-habisan oleh api. Imbasnya, belasan ribu bangunan dikonfirmasi hangus terbakar akibat kebakaran Los Angeles. Selain itu, kebakaran ini juga telah menewaskan sekitar 25 orang sejauh ini. Akibat titik api yang tidak diduga, California bagian selatan sekarang telah menjadi tanah yang penuh dengan arang dan duka cita. Dalam kasus ini, kita telah tahu ada banyak sekali kejanggalan, mulai dari kebijakan biaya asuransi yang melambung tinggi beberapa bulan sebelum kebakaran, hingga penutupan waduk Santa Ynez akibat kerusakan yang dibiarkan menjadi penghambat besar dalam pemulihan kebakaran yang terjadi. Dunia pun mempertanyakan sikap pemerintah Amerika Serikat. Mengapa pembiaran seperti ini bisa terjadi? Terlepas dari berbagai kejanggalan yang masih belum terjawab, tidak bisa dipungkiri kebakaran yang terjadi di LA, California merupakan salah satu kebakaran terburuk sepanjang sejarah negara bagian California. Di tengah situasi kebakaran yang sangat memprihatinkan, beberapa bantuan pun ditawarkan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, berbagai bantuan mulai datang. Negara tetangga Amerika Serikat, Kanada, saat ini telah mengirimkan bantuan berupa alat pemadam dan personil yang cukup besar dalam membantu menanggulangi kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California. Dalam postingan akun X-nya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengungkapkan bahwa warga Kanada ikut turut merasakan kesedihan dan duka mendalam akibat peristiwa kebakaran hebat California yang memakan puluhan korban jiwa. Selain itu, Justin Trudeau juga secara tersirat mengungkapkan bahwa meskipun kebakaran merupakan bencana yang sangat mengerikan, namun bencana ini bukanlah hal baru. Dengan kerjasama yang baik antara petugas California dan bantuan dari Kanada, Justin Trudeau optimis bahwa bencana ini dapat diselesaikan. Selain Kanada, bantuan juga datang dari Meksiko. Dalam postingannya di X, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo mengungkapkan bahwa melalui pemerintahannya, Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi bencana kebakaran yang terjadi di LA, California. Dalam beberapa gambar yang ia bagikan, nampak bantuan kemanusiaan berupa personil pemadam kebakaran yang siap untuk dikirim ke wilayah terdampak bencana. Kedua negara, baik Kanada maupun Meksiko, berbesar hati memberikan bantuan kemanusiaan. Meskipun seperti yang kita ketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu sempat mengancam untuk menginvasi kedua negara ini. Negara adidaya seperti Amerika meskipun tangguh dan berjaya, tetap saja tak dapat menyangkal bahwa kejadian ini telah membuat mereka kewalahan dan segera membutuhkan bantuan. Selain Kanada dan Meksiko, ternyata tawaran bantuan kemanusiaan juga datang dari negara lain, yaitu Iran. Meskipun hubungan diplomatik antara kedua negara tidak begitu baik, namun tetap saja sisi kemanusiaan tidak bisa dikesampingkan. Mengesampingkan hubungan diplomatik yang ada, Iran dengan sukarela menawarkan bantuan kemanusiaan berupa personil tambahan untuk membantu personil pemadam kebakaran
yang menangani bencana di LA, California. Merespon tawaran itu, dalam salah satu akun media di platform X, Press TV menyatakan bahwa Amerika menolak tawaran itu dan menawarkan opsi lain agar Iran dapat membantu mereka. Dalam pernyataannya, Amerika menolak bantuan personil dan memilih agar bantuan yang diberikan Iran tidak lebih dari bantuan uang tunai saja. Akibat respon Amerika yang terkesan menolak bantuan Iran yang bersimpati terhadap bencana California, Ketua Bulan Sabit Iran, Pirhossein Khalifan, menyatakan secara tersirat bahwa ia merasa kecewa sebab Amerika tak melihat tawaran Iran sebagai semangat persahabatan dan sepenanggungan sesama manusia. Selain itu, Khalifan juga mengungkapkan, dibanding menerima bantuan penyelamatan, Amerika justru memilih bantuan keuangan. Sungguh disayangkan. Selain Iran, Rusia yang terkenal sebagai rival besar Amerika juga menawarkan bantuan. Tidak tanggung-tanggung, pejabat senior Rusia bahkan menawarkan tempat tinggal bagi setiap warga California yang telah kehilangan rumah mereka akibat kebakaran yang berlangsung selama seminggu terakhir. Tidak tanggung-tanggung, Rusia menyatakan bahwa mereka siap menawarkan hak kewarganegaraan Rusia bagi para korban yang memutuskan untuk memilih pindah ke Rusia. Sejalan dengan tawaran itu, Rusia hanya memberikan satu syarat, bahwa setiap orang yang nantinya ingin pindah ke Rusia tidak boleh terafiliasi dan mendukung pemerintahan Ukraina saat ini. Selain bantuan dari luar negeri, pemadaman kebakaran yang terjadi di LA juga mendapat bantuan dari dalam negeri. Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan California mengerahkan narapidana untuk turut membantu personel kebakaran dalam memadamkan kebakaran. Namun, sikap pemerintah Amerika ini mengundang kontroversi. Bagaimana tidak? Selain digaji dengan upah yang jauh di bawah upah minimum per jam California, para narapidana juga berpotensi hanya dijadikan sebagai alat dalam situasi terdesak. Dalam pernyataan resminya, Badan Penjara berjanji bahwa bantuan yang narapidana berikan akan diperhitungkan dan diberi imbalan penghapusan catatan kriminal dan pelatihan kerja agar kelak mereka dapat hidup stabil saat keluar dari penjara. Namun tentu saja, hal ini menimbulkan kontroversi. Menurut aktivis reformasi penjara, para narapidana seringkali tak dapat menemukan pekerjaan setelah lepas dari penjara. Ini diakibatkan catatan kriminal mereka yang tak kunjung dihapus oleh pemerintah. Terlepas dari itu semua, kebakaran hebat yang melanda Los Angeles menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam penanganan bencana ini. Kendala utama yang dialami dalam pemadam kebakaran adalah faktor alam dan juga manusia. Kesulitan yang ditimbulkan oleh angin kencang Santa Ana dan cuaca kering yang melanda membuat titik-titik api sulit dipadamkan. Selain itu, tantangan yang mungkin dialami adalah proses birokrasi yang rumit sehingga membuat proses penyaluran bantuan kemanusiaan dari luar negeri dapat terhambat. Akibatnya, keseluruhan situasi ini menggambarkan bagaimana kebakaran besar tidak hanya menjadi ujian bagi sistem tanggap darurat, tetapi juga mencerminkan perlunya perencanaan jangka panjang yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim yang dapat memicu bencana seperti ini terulang lagi. Nah, di tengah kobaran api yang terus melahap wilayah Los Angeles, harapan akan titik terang bencana ini tetap membara di hati banyak orang. Beberapa pihak memprediksi bahwa pemadaman total kebakaran LA membutuhkan waktu beberapa minggu lagi, tergantung pada angin Santa Ana yang sulit diprediksi dan upaya kolektif tim pemadam kebakaran serta relawan. Preview.